Halo Sobat Muslimah, aku Sofia, lulusan Azhar yang akan bantu teman-teman jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirim di DM. Oke teman-teman, di sini udah ada nih pertanyaan dari Sobat Muslimah. Di sini aku bacain ya pertanyaannya. Kak, aku bingung, dari kecil kita sering diajarin buat jadi diri sendiri, tapi pas mulai ngaji kok rasanya malah banyak hal yang aku nggak suka, harus dikoreksi atau bahkan ditinggalkan, misalnya fangirling, kebiasaan tertentu, atau hal-hal yang selama ini bikin aku nyaman. Jadi sebenarnya Islam nyuruh kita jadi diri sendiri atau jadi orang lain gitu ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Memang benar sih, kita tuh sering ya dari kecil hidup dengan slogan jadilah dirimu sendiri, ya nggak? Tapi pertanyaannya, jadilah, maksud dari diri sendiri itu apa sih, ya nggak? Karena manusia ini punya banyak sisi. Jadi manusia itu memang diciptakan Allah dengan fitrahnya, fitrah yang condong kepada keimanan, tapi juga condong kepada kemaksiatan ya, atau itu disebut dengan nafsu atau syahwat. Nah, makanya sebenarnya menjadi diri sendiri itu jadi diri sendiri yang mana? Apakah jadi diri sendiri yang condong pada syahwat atau hawa nafsu, atau kepada diri sendiri yang dia itu sesuai dengan fitrah, yaitu taat kepada Allah gitu. Karena teman-teman, pada hakikatnya hawa nafsu tuh dia punya banyak, tiap manusia tuh punya hawa nafsu yang beda-beda. Misalnya ada orang yang dia ini hawa nafsunya condong ke makan-makan, atau hawa nafsunya condong ke misalnya kedekatan antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Jadi hawa nafsu tuh banyak. Dan ketika misalnya hawa nafsu itu dipenuhi gitu ya, hawa nafsu tuh akan minta terus menerus, dia akan minta lebih gitu ya. Misalnya kita suka sama laki-laki, itu kan sebenarnya fitrah, tapi ketika akhirnya kita kepikiran untuk ketemu sama laki-laki ini, itu udah hawa nafsu tuh yang bermain kan. Nah, ketika akhirnya kita penuhi hawa nafsu itu, akhirnya kita ketemu sama laki-laki itu, hawa nafsu akan minta lagi untuk misalnya pegangan tangan gitu ya, sampai akhirnya dia bisa berzina dan terjadi kerusakan yang lain gitu. Nah, ketika misalnya, dan hawa nafsu tiap orang tuh beda-beda, kecondongan orang tuh beda-beda. Dan ketika akhirnya hawa nafsu ini dibiarkan, itu dunia bakal rusak gitu ya. Sebagaimana yang mungkin juga kejadian di pemerintahan kita ya. Pemerintahan kita kan memerintah dengan hawa nafsu gitu. Jadi akhirnya Indonesia, negara kita itu masih banyak yang perlu dibenahi. Nah, di sini peran Islam tuh ada teman-teman. Jadi Islam itu nggak cuman ngatur bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, tapi juga bagaimana hawa nafsu itu dikendalikan. Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan lawan jenis, kan atau manusia terhadap idolanya kayak gitu. Islam itu mengatur itu semua teman-teman. Nah, jadi ketika Islam mengatur, itu berarti akhirnya bukan akhirnya Islam tuh melarang kita untuk menyalurkan hawa nafsu, tapi Islam tuh mengatur bagaimana agar penyaluran hawa nafsu itu dia tepat, dan itu akan membentuk karakter, yang dimana karakter ini adalah karakter seorang muslim, karakter yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim. Nah, ada juga nih pertanyaan yang masuk. Kak, mau tanya, misalnya kalau ada nih, aku as muslim, sholat kok kak cuma ini kak, suka kagum sama budaya-budaya populer, misalnya dracin kak. Contoh kagumnya tuh jadi suka sama model-model hanfu dan kupadukan sama kerudung. Itu hukumnya gimana sih kak? Nah teman-teman, untuk ngejawab pertanyaan ini, kita sebenarnya harus memahami dulu nih, busana apa sih yang wajib dipakai oleh seorang muslimah. Baju yang harus dipakai seorang muslimah itu adalah jilbab gitu ya, yaitu baju kurung. Baju kurung tuh bajunya kayak gimana sih? Baju yang dia itu menutup tubuh seorang wanita dari atas sampai ke mata kaki gitu ya, minimal mata kaki. Kemudian dia itu sifatnya juga harus longgar, nggak boleh ketat, nggak boleh membentuk lekuk tubuh, nggak boleh menerawang. Nah,
Dan nggak boleh tabaruj. Tabaruj itu artinya membuat orang nih pangling gitu ya. Maksudnya membuat orang nih ketika lewat gitu ya, langsung kita wah gitu. Nah, itu tabaruj. Nah, ketika akhirnya, dan ini adalah busana yang yang boleh dikenakan oleh seorang muslimah. Ketika akhirnya misalnya ada hanfu yang udah memenuhi syarat-syarat itu, sebenarnya boleh nggak sih dipakai? Jawabannya itu boleh. Jadi teman-teman, Islam tuh nggak pernah ngelarang adanya budaya-budaya yang berkembang di tengah-tengah manusia. Islam baru melarang budaya-budaya itu ketika budaya-budaya itu tidak sesuai atau melanggar hukum yang ditetapkan dalam Islam. Jadi ketika misalnya ada satu hukum, misalnya ada satu budaya, kemudian ada hukum Islam yang melarang aktivitas tersebut, maka budaya ini memang harus ditinggalkan. Tapi ketika ada budaya dan Islam itu membiarkan budaya itu bertumbuh gitu ya, Islam itu nggak melarang adanya budaya ini, maka ya udah gitu, nggak apa-apa. Nah gitu juga dengan hanfu. Hanfu tuh boleh atau enggak? Ya itu boleh selama tadi memenuhi kriteria jilbab. Kriteria jilbab apa aja tadi ya? Satu, baju yang nyambung dari atas sampai bawah gitu ya, baju kurung, berarti dia nggak boleh putusan teman-teman, nggak boleh akhirnya terpisah antara misalnya outer sama rok gitu. Dia harus nyambung dari atas sampai bawah, dia harus longgar, tidak ketat, dan tidak menerawang. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini tuh emang sering muncul ya, terutama buat teman-teman yang mungkin baru hijrah gitu ya, ngerasa ketika hijrah kok akhirnya dikoreksi sama gurunya tuh banyak banget gitu ya, ngerasa akhirnya banyak hal yang kita suka jadi tiba-tiba tuh nggak bisa kita lakukan lagi gitu. Nah, teman-teman di sini sebelum untuk kita ngebahas jati diri, sebenarnya kita harus memisahkan antara apa yang kita suka dengan apa yang dianggap baik menurut Islam gitu. Jadi nggak semua yang kita suka itu baik, nggak semua yang kita cintai itu baik. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, di banyak hal ya, yang kita nggak suka itu justru baik, yang kita suka itu justru nggak baik buat kita gitu ya. Nah gitu juga, Islam tuh tahu mana yang baik buat kita, Islam tahu mana yang benar buat kita, maka Islam akhirnya membuat aturan gitu. Islam membuat aturan agar manusia itu nggak cuman melakukan, nggak cuman beraktivitas itu berdasarkan preferensi pribadi, berdasarkan standar suka atau nggak suka dalam diri. Tapi ketika Islam mengatur, Islam tuh tahu mana yang baik buat kita, karena memang aturan yang ada di Islam itu aturan yang diciptakan oleh pencipta kita gitu. Jadi sebenarnya menjadi diri sendiri menurut perspektif Islam itu bukan akhirnya menuruti apapun yang kita suka, tapi menuruti apa yang baik menurut Islam, apa yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pencipta kita itu yang tahu apa yang baik buat kita, apa yang tidak baik buat kita. Maka Islam sebenarnya nggak akhirnya mengajarkan kita untuk kamu jadi diri kamu sendiri, yaitu ikuti aja apapun yang kamu suka, enggak. Tapi Islam itu menjadi diri kamu sendiri untuk nggak ikut-ikutan sama orang lain, tapi tetap berada di koridor syara. Gitu ya teman-teman. Jadi yang harus dipahami di sini, kita harus tadi ya memisahkan antara apa yang kita suka dengan apa yang baik. Insya Allah ketika akhirnya kita bisa memisahkan antara yang kita suka dan apa yang baik buat kita, kita lebih ikhlas ketika meninggalkan apa yang kita suka itu. Karena kita tahu ketika kita meninggalkan apa yang kita suka, kita tahu di situ ada kebaikan. Nah, ada juga nih pertanyaan yang masuk. Kak, mau tanya, misalnya kalau ada nih, aku as muslim, sholat kok Kak, cuma ini Kak, suka kagum sama budaya-budaya populer, misalnya dracin Kak. Contoh kagumnya tuh jadi suka sama model-model hanfu dan kupadukan sama kerudung. Itu hukumnya gimana sih Kak? Nah teman-teman, jadi sebelum ngejawab boleh atau enggak, sebenarnya perlu kita pahami busana yang... Nah teman-teman, untuk ngejawab pertanyaan ini, kita sebenarnya harus memahami dulu nih, busana apa sih yang wajib dipakai oleh seorang muslimah. Baju yang harus dipakai seorang muslimah itu adalah jilbab
gitu ya, yaitu baju kurung. Baju kurung tuh bajunya kayak gimana sih? Baju yang dia itu menutup tubuh seorang wanita dari atas sampai ke mata kaki gitu ya, minimal mata kaki. Kemudian dia itu sifatnya juga harus longgar, nggak boleh ketat, nggak boleh membentuk lekuk tubuh, nggak boleh menerawang. Nah, dan nggak boleh tabaruj. Tabaruj itu artinya membuat orang nih pangling gitu ya. Maksudnya membuat orang nih ketika lewat gitu ya, langsung kita wah gitu. Nah, itu tabaruj. Nah, ketika akhirnya, dan ini adalah busana yang boleh dikenakan oleh seorang muslimah. Ketika akhirnya misalnya ada hanfu yang udah memenuhi syarat-syarat itu, sebenarnya boleh nggak sih dipakai? Jawabannya itu boleh. Jadi teman-teman, Islam tuh nggak pernah ngelarang adanya budaya-budaya yang berkembang di tengah-tengah manusia. Islam baru melarang budaya-budaya itu ketika budaya-budaya itu tidak sesuai atau melanggar hukum yang ditetapkan dalam Islam. Jadi ketika misalnya ada satu hukum, misalnya ada satu budaya, kemudian ada hukum Islam yang melarang aktivitas tersebut, maka budaya ini memang harus ditinggalkan. Tapi ketika ada budaya dan Islam itu membiarkan budaya itu bertumbuh gitu ya, Islam itu nggak melarang adanya budaya ini, maka ya udah gitu, nggak apa-apa. Nah gitu juga dengan hanfu. Hanfu tuh boleh atau enggak? Ya itu boleh selama tadi memenuhi kriteria jilbab. Kriteria jilbab apa aja tadi ya? Satu, baju yang nyambung dari atas sampai bawah gitu ya, baju kurung, berarti dia nggak boleh putusan teman-teman, nggak boleh akhirnya terpisah antara misalnya outer sama rok gitu. Dia harus nyambung dari atas sampai bawah, dia harus longgar, tidak ketat, dan tidak menerawang. Nah ada juga nih pertanyaan, Kak, kenapa kalau Idul Adha hewan yang dikurbankan itu domba, kambing, sapi, dan unta? Kenapa nggak ayam atau bebek gitu biar gampang? Ini unik banget ya, Gen Z banget pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, sebelum kita ngejawab boleh atau enggak, kita perlu lihat nih, perintah berkurban itu kan sebenarnya perintah Allah ya. Nah, perintah Allah itu disertai ketika Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berkurban, itu Allah bilangnya berkurban hewan-hewan ternak gitu ya, atau al-an'am disebutnya ya di dalam Al-Quran. Dan itu tuh udah ada ketentuannya, hewan ternak tuh apa aja tadi, domba, sapi, unta gitu ya. Dan ayam gak masuk hewan ternak, walaupun memang sih ayam di Indonesia diternakin ya nggak, cuma ayam itu nggak masuk kategori hewan ternak menurut Al-Quran, sehingga dia nggak bisa dikurbankan ketika Idul Adha gitu. Karena perintah Idul Adha, perintah berkurban Idul Adha itu sama kayak perintah kita sholat gitu ya. Ada tata caranya, ada syarat-syarat khususnya gitu. Walaupun kita mikirnya kan kayak ya, kalau misalnya kita motong ayam bisa lebih banyak gitu ya, kita bisa potong banyak, terus kita bisa bagi-bagiin ke masyarakat lebih banyak lagi gitu. Nah, sayangnya nggak bisa kayak gitu. Sayangnya syariat ini tuh mutlak adanya, teman-teman. Nah, ada pun mungkin teman-teman pernah dengar ya ucapannya mazhabnya Ibnu Abbas gitu ya, yang mengatakan bahwasannya boleh menyembelih ayam gitu ya. Jadi sebenarnya perkataannya Ibnu Abbas itu nggak menjadi pendapat yang diambil oleh banyak ulama. Jadi jumhur ulama akhirnya tidak mengambil pendapatnya Ibnu Abbas, tapi mengambil pendapat yang rojih, yaitu pendapat bahwa yang dikorbankan itu adalah hewan ternak atau al-an'am. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, permasalahan kurban ini bukan cuma tentang kita cari kurban yang paling banyak dagingnya gitu ya, yang paling murah harganya, tapi bagaimana ketika kita berkurban itu harus menaati tata caranya secara keseluruhan. Ada pertanyaan yang masuk juga nih teman-teman. Assalamualaikum kakak admin, aku mau nanya deh. Aku dengar-dengar katanya nggak boleh beli blind box karena kayak judi gitu kan. Sedangkan ada jenis blind box yang sudah ada daftarnya.
Jadi kita tahu dapat jenis yang mana. Jadi nggak mungkin deh dapat yang kosong atau zonk. Nah, jadi apa sih hukumnya beli blind box atau gacha-gacha gitu? Nah, teman-teman, sebenarnya blind box itu kan kita membeli barang ya, membeli barang. Jadi tadi seperti yang dijelasin kakak-kakak itu, kita tahu di situ barangnya antara ini atau ini gitu ya. Tapi kita nggak tahu spesifiknya yang mana. Nah, permasalahannya di dalam Islam, ketika kita nggak tahu, ketika seorang pembeli itu nggak tahu barang yang dibelinya secara spesifik, itu namanya goror, teman-teman. Jadi ada istilahnya namanya goror. Goror itu tadi ketika kita membeli sesuatu, tapi kita nggak tahu itu yang mana gitu. Kita nggak tahu apakah yang kita beli itu warnanya merah, hijau, atau kuning gitu ya, atau jenisnya apa gitu, kita nggak tahu. Nah, itu namanya goror. Termasuk juga ketika kita gacha ya, kita gacha kan, gacha kita nggak tahu dapatnya apa. Nah, itu juga goror. Walaupun udah ada daftarnya, iya, tapi tetap nggak boleh. Karena apa? Karena nggak dispesifikkan yang mana. Nah, goror ini hukumnya itu haram ya teman-teman. Jadi teman-teman yang suka beli-beli blind box nih, setelah tahu hukumnya haram dan itu pasti akan dosa ya teman-teman, jadi bisa mulai di stop ya, di stop kebiasaannya, ditahan. Kita belajar menahan apa yang kita suka demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikhlaskan ya. Kalau misalnya teman-teman tetap pengen punya, teman-teman bisa beli barangnya itu yang spesifik gitu ya. Misalnya ada orang yang jual nih di Facebook gitu ya, barangnya secara spesifik yang itu, ya udah teman-teman beli di dia gitu, bukan akhirnya beli blind box itu gitu, karena blind boxnya itu hukumnya mutlak haram. Sekian dari aku. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung DM tim MJO atau akunku ya. Dadah.